Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya ingin sekali mengajak kepada semua teman-teman yang gemar melihat TikTok. Kali ini saya ingin mengajak kepada teman-temanku untuk sejenak merenung tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Oke teman-teman, hampir semua orang yang hidup di zaman sekarang ini selalu mengeluh jika dihadapkan dengan persoalan terutama persoalan ekonomi keluarga. Apalagi kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Banyak sekali di antara kita yang sering mengeluh tentang perekonomian atau sulitnya untuk mendapatkan uang, sulitnya untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan itu memang tidak dipungkiri. Hal ini betul-betul terjadi di zaman sekarang ini. Sulit banget memang. Nah, tetapi inilah kenyataan hidup. Hidup ini adalah merupakan sebuah perjuangan yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Perjuangan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa adanya sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh, maka tentu saja apa yang kita inginkan tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau kita kepingin mendapatkan uang banyak, tentu saja kita harus mau bekerja dengan maksimal. Gunakan kemampuan kita untuk bekerja secara maksimal. Insya Allah, meskipun tidak banyak yang didapatkan, pasti kita akan mendapatkan uang itu. Seorang petani misalnya, kalau kepingin pertaniannya baik, panennya juga bagus, tentu saja mereka tidak boleh ongkang-ongkang kaki di rumah, melainkan mereka harus terus secara intens melakukan pengawasan dan pengolahan tanah pertaniannya supaya menjadi lebih subur hingga akhirnya bisa mendapatkan panen yang berlimpah-limpah. Demikian pula seorang pekerja, karyawan, kalau dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, tentu saja mereka harus mampu menunjukkan kinerjanya yang bagus kepada atasannya. Maka secara logika dia akan bisa naik pangkatnya. Tetapi benarkah itu semua akan terjadi? Tentu saja itu sebatas ikhtiar, pemirsa, ikhtiar. Jadi kalau memang ikhtiar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ikhtiar kita ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, pemirsa, ini ada hal-hal yang kadang-kadang tidak dilupakan oleh para pemirsa atau manusia di manusia apa. Sebetulnya untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya ikhtiar yang harus kita lakukan berupa ikhtiar lahir, tetapi juga ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Apa itu, pemirsa? Sebetulnya untuk menjadikan hidup kita ini sukses, atau untuk menjadikan hidup kita ini sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan, kebanyakan orang meninggalkan sesuatu yang seharusnya harus dibangun, sesuatu yang harusnya dilakukan. Apa itu? Untuk menopang keberhasilan kehidupan kita, kebahagiaan kita, sebetulnya ada 3 sosok. Ada 3 sosok yang tidak bisa kita hindari, melainkan kita harus menjaga hubungan baik dengan 3 sosok ini.
Siapa sebetulnya yang tiga sosok ini? Yang pertama adalah Al-Khaliq, pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan uang, kesehatan kita tidak pernah kunjung lebih baik, maka tentu saja hal pertama yang harus kita ingat adalah kedekatan kita kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya dan sungguhnya yang memberikan kesehatan, yang memberikan ilmu, yang memberikan harta, benda, uang, jabatan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita hanya melulu mengandalkan ikhtiar lahir saja, tanpa harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Sang Khalik ini, maka tentu saja apa yang kita inginkan tidak akan pernah tercapai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal penting yang harus betul-betul kita ingat. Jadi sosok yang pertama yang harus selalu kita jaga hubungan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan kita semua. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah, serta jangan pernah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jika dalam sebuah kesulitan hidup dan kemudian kita tidak menyembah kepada Allah, kita tidak meminta kepada Allah, kita tidak berdoa kepada Allah, maka omong kosong keinginan kita akan tercapai. Karena hakikatnya apa yang kita dapatkan di alam dunia ini lantaran adanya campur tangan Allah atau lantaran pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang pertama, ketika kita dalam keadaan kesulitan, jangan pernah jauh-jauh dari Allah, tetapi justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Jadi jangan kemudian kita pergi ke dukun minta doanya atau minta apa dan apa, tidak, tetapi minta kepada Allah. Kita jalin hubungan semakin dekat kepada Allah melalui ibadah. Semua yang diperintahkan ayo kita lakukan, kita laksanakan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridhonya. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Apalagi kalau kita gemar berdoa. Kata Allah dalam Al-Quran juga, di sana Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah dalam ayatnya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang bersungguh-sungguh, kemudian berdoa dengan harapan yang penuh, dengan keyakinan yang tinggi, insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sosok yang kedua yang tidak kalah pentingnya, pemirsa, yang juga mendukung keberhasilan usaha kita adalah orang tua kita. Kedua orang tua kita. Dalam sebuah ayat yang saya baca tadi, tidak cukup hanya sampai situ, tetapi kelanjutan ayatnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, maka kelanjutannya adalah wabil walidaini ihsana, yang artinya dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Nah, ini kadang-kadang anak zaman sekarang ini kalau mau melakukan sesuatu tidak pernah minta izin kepada kedua orang tuanya, tidak pernah minta doa kepada orang tuanya,
Padahal orang tua kita itu, terutama ibu kita, ini doanya betul-betul makbul. Semua rintian orang tua terhadap anaknya itu akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita, hingga kedua orang tua kita ini betul-betul suka dengan perilaku kita, sikap kita, maka insya Allah apa yang kita inginkan akan dimakbul oleh Allah. Carilah ridho kedua orang tua kita dengan berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka. Kalau perlu, apa yang mereka inginkan sebelum mereka minta, ayo kita siapkan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya kedua orang tua kita, terutama kaum ibu. Dalam sebuah hadis Nabi, beliau mengatakan ridhollah fi ridhol walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita menangis, berdoa, meneteskan air matanya untuk mendoakan putra-putrinya agar sukses hidup di dunia ini, maka insya Allah Allah juga akan mengabulkan doa ibu kita. Kemudian sosok yang ketiga, para pemirsa, yang tidak kalah pentingnya harus kita jaga hubungan kita adalah dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita. Guru-guru kita lah yang berjasa untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jangan pernah mengatakan guru itu mencari duit dari hasil mengajar kita, jangan. Guru-guru kita ini dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada kita ini karena mereka punya kewajiban mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama muliakan mereka. Seorang siswa atau mantan siswa yang selalu memperbaiki hubungan baiknya dengan guru-gurunya terdahulu, dengan kiai-kiainya. Kalau udah meninggal dunia, baik orang tua atau guru kita doakan. Kalau udah meninggal dunia, orang tua kita dan guru kita doakan. Insya Allah, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Bagaimana cara kita? Sama. Terhadap kedua orang tua kita mencari ridhonya. Terhadap guru-guru kita juga harus bisa mendapatkan ridhonya seorang guru. Kata sebuah kitab, al-ilmu bita'lim al-barakah bil hikmah, nafa'ahu birridho asih, wa nafa'ahu birridho asih. Sekali lagi, ada sebuah ungkapan, al-ilmu bita'lim al-barakah bil hikmah, al-barakah bil hikmah, wa nafa'ahu birridho asih. Yang artinya ilmu itu kita dapatkan karena kita mengikuti proses pembelajaran. Belajar dengan siapa? Dengan seorang guru, belajar dengan seorang kiai kita. Tanpa adanya proses pembelajaran maka ilmu tidak akan didapatkan. Barokahnya ilmu itu adalah ketika kita memiliki ilmu dan kemudian ilmunya kita amalkan. Jadi berkahnya ilmu itu karena kita mau mengamalkan ilmu itu. Sedangkan manfaatnya ilmu itu lantaran adanya ridhonya asih, ridhonya orang tua, ridhonya seorang guru, ridhonya seorang kiai yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Insya Allah jika seorang murid kemudian sebelum meninggalkan sekolahnya dia bisa memuliakan gurunya hingga gurunya ridho kepadanya, maka ilmunya bermanfaat. Dan ketika ilmunya bermanfaat, maka hidupnya juga akan bahagia. Apa yang dia inginkan tentu saja akan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran dia bisa memuliakan gurunya, para kiainya. Jadi as-syekh yang dimaksud, jika kita belajar kepada seorang guru, maka kita
maka kita harus bisa mendapatkan ridhonya seorang guru. Dan ketika kita belajar di sebuah pondok, maka kita harus bisa mendapatkan ridhonya seorang kiai. Itu yang dimaksud dengan ar-ridho wa nafa'ahu biridho asyih. Jadi manfaatnya ilmu itu lantaran adanya ridhonya seorang guru, seorang kiai yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo jangan hanya mengeluh saja. Jangan hanya mengeluh saja ketika apa yang kita upayakan dan tidak tercapai, jangan pernah mengeluh. Ada hal lain yang harus kita lakukan, yakni memperbaiki hubungan dengan 3 sosok tadi. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah melalui amal ibadah yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan kita kepada guru-guru kita. Fa insyaallah apa yang kita inginkan dalam dunia ini akan tercapai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.